Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini kami dari PSIKM Reguler tingkat 2 dari Situs Deli Deli Tua ingin menjelaskan tentang teknik pengolahan air sederhana. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa fungsi-fungsi dari masing-masing bahan-bahan ataupun alat-alat yang kami gunakan ini. Yang pertama, tangki yang besar ini fungsinya ini tempat air baku. Selain tempat air baku, di sini juga akan dijadikan ataupun dilakukan sedimentasi ataupun pengendapan dengan cara menambahkan tawas. Di sini nanti teman kami akan menambahkan tawas dan itu bakal kita lihat nanti. Di tangki air baku ini kami dari PSIKM 2 membuat ada 2 keran. Yang pertama, keran yang di depan ini fungsinya ini adalah untuk mengalirkan air baku yang sudah diendapkan terlebih dahulu dengan tawas. Sedangkan yang di bawahnya bisa dilihat Bapak Ibu, ini gunanya untuk mengeluarkan air yang sudah diendapkan tadi. Intinya dia itu mengeluarkan pengendapannya, air yang sudah diendapkan. Jadi hasil endapannya itu dikeluarkan dari bawah. Kemudian adalah tempat penyaringannya. Dan ini pertama ada bahan-bahannya akan saya sebutkan. Ada batu bata, lalu pasir halus, dan selanjutnya ada kapas ataupun busa. Selanjutnya di bawahnya ini ada arang. Arangnya ini bisa dari arang kayu ataupun arang ini kelapa. Di bawah arang kelapa ini ada ijuk. Sedangkan di bawah ijuk ini ada pasir joloid dan selanjutnya lapisan yang paling terakhir adalah kapas juga sama seperti lapisan yang di atas tadi. Dan di bawah itu ada tempat gunanya ini untuk menyaring air yang sudah bersih. Air yang dari sini, maksudnya bukan menyaring, tapi menampung. Air yang sudah disaring di sini akan turun kemari. Oke, Bapak, Ibu-Ibu, kita mulai aja dari awal, yaitu dengan cara pemberian tawas oleh teman kita Irma. Baik, kita akan melanjutkan teknik pengolahan air sederhananya ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Yang tadi saya sudah menjelaskan bahan-bahan maupun alat-alatnya. Di sini kami akan mulai menggunakan alat-alat itu pertama-tama dan awalnya. Yang pertama itu akan dibuat aerasi. Aerasi ini berguna untuk mengontakkan air dengan oksigen. Gunanya apa? Gunanya untuk menghilangkan zat-zat yang beracun seperti salah satunya Fe dan mangan. Di sini dilakukan pemompaan selama 25 kali secara terus-menerus tanpa ada terputus-putus. Bisa dilihat ya Bapak Ibu-Ibu, gimana air-air itu di aerator ataupun diaerasikan. Nah, setelah diaerasi, kita akan menambahkan tawas sebesar 1/4 makan sendok makan. Baik, akan dimasukkan oleh teman kita per 30 liter ya. Ingat ukurannya per 30 liter. Dan akan diaduk searah jarum jam selama 1 menit. Oke, bisa kita lihat bagaimana cara mengaduknya. Oke, setelah dilakukan pemutaran searah jarum jam selama 1 menit, maka kita akan mendiamkan air baku ini agar terjadi pengendapan. Oke, selama 20 menit. Ingat selama 20 menit. Karena di sini air baku kita hanya 30 liter saja. Tidak lah. Muka Irwan dulu. Jangan diaduk lagi nanti masuknya. Baik, setelah kita diamkan selama 20 menit, maka kita akan mengeluarkan endapannya. Bisa dilihat saya cara mengeluarkan endapannya. Nah, lihat ini udah dilihat kan? Udah nampak itu endapannya keluar. Lihat. Kotor sekali airnya. Itulah yang dimaksud dengan endapannya tadi. Nah, lihat. Kita bisa lihat kan? Bisa dapat dilihat endapannya sudah turun. Nah, lihat kotor sekali. Ini berkat sedimentasi oleh tawas. Selanjutnya kita akan memasukkan karbon aktif ke dalam air baku yang sudah diendapkan. Baik, teman kita Eva akan memasukkannya.
Setelah dimasukkan karbon aktif, kita akan mengeluarkan air baku yang sudah diendapkan dan sudah dimasukkan karbon aktif tadi. Oke, kita akan masukkan sekarang ke tadi kan sudah dimasukkan karbon aktif ke dalam air baku yang sudah diendapkan dengan tawas. Selanjutnya air baku tersebut akan kita langsung masukkan ke dalam penyaringan ini. Selanjutnya guna dari masing-masing isi dan bahan penyaringan ini akan dijelaskan oleh teman kita S. Ya, terima kasih kepada Saudara Linda telah memberikan waktu buat saya untuk menjelaskan dari fungsi daripada penyaringan ini. Jadi sebelumnya tadi kan sudah ada proses dan tahap-tahapnya. Ada mulai aerasi, kemudian pemberian tawas, pemberian kaporit. Nah, guna-gunanya itu sendiri pertama adalah tawas. Apa sih gunanya tawas itu? Seperti itu ya kan? Nah, tawas ini dalam rumus kimianya adalah AlOH 2 kali. Nah, kalau air sungai kan biasanya asam, pH-nya sekitar 4. Nah, kalau airnya asam pasti akan mempengaruhi pipa ataupun mempengaruhi kesehatan. Nah, untuk itu dilakukan penetralan dengan tawas. Sehingga, nah seperti kita ketahui kan kalau asam pasti ditambahkan dengan basa sehingga akan menghasilkan pH yang netral. Nah, setelah dimasukkannya tawas, dimasukkan kaporit untuk pengendapan, maka kita masukkan ke proses penyaringan. Nah, dalam penyaringan ini ada beberapa bahan dan diletakkan pada bagian permukaan. Kenapa diletakkan pada bagian permukaan? Karena seperti kita ketahui, fungsi bata ini sendiri adalah untuk menyerap minyak dari air. Nah, untuk itu sifat air itu dan sifat minyak itu berbeda, sehingga bagian minyak akan berada pada permukaan air atas, sehingga dibuat dalam permukaan. Kemudian lapisan yang kedua ada yang namanya pasir. Nah, pasir ini ukurannya sekitar 15 cm dari permukaan bata. Nah, gunanya untuk memperlambat proses penyaringan sehingga kotoran-kotoran yang ada dalam air bisa nanti diendapkan. Kemudian pada bagian kedua ada kapas juga yang berfungsi untuk menyerap kotoran dan menyaring pasir sehingga tidak terbawa ke bagian atas. Pada lapisan keempat ada ijuk. Nah, ijuk juga berfungsi untuk menyaring zat-zat kotoran yang ada dalam air. Dan termasuk di dalamnya adalah arang. Arang ini berfungsi untuk menyerap zat-zat beracun dan juga menghilangkan bau dan menghilangkan rasa. Di bagian bawahnya ada kerikil. Kerikil juga berfungsi untuk menyerap kotoran-kotoran dan juga untuk menyerap zat-zat beracun. Nah, sekarang kita boleh lihat hasil daripada penyaringannya. Sudah keluar air bersih. Coba dilihat dan dia mati. Nah, ini dia hasil daripada penyaringan tadi dari air kotor dengan air bersih. Iya benar itu Ra, maunya dibandingkan Ra, belum dan sesudah. Iya. Air kotor dengan air bersih. Cekidot.